Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang ridho dan diridhai Allah. Terakhir saya menyampaikan kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi. Kalingan betul? Cuma 10 yang kalingan ya. Nanti bisa dilihat di YouTube Hikmah Channel yang sering saya kirimi Ustadz Wintoro sama Ustadz Rehan Rahman. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Bapak Ibu, malam ini saya juga akan melanjutkan kisah Nabi Sam'un, tapi di wilayah yang lain. Kemarin wilayah dakwahnya adalah di negeri Romawi. Kali ini wilayah dakwahnya ada di satu lokasi yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Surat Yasin ayat yang ke-13. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wadrib lahum mathalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Kisah ini cukup masyhur dengan nama kisah Ashabul Qaryah. Ashabul artinya penduduk, Qaryah artinya negeri yang dibinasakan dan negeri yang dibina. Jadi ada dua pendapat. Menurut ulama salaf adalah negeri yang dibinasakan, menurut ulama khalaf adalah negeri yang dibina. Ilmuwan menemukan lokasi Ashabul Qaryah berada di Laut Mediterania atau Laut Tengah. Disebut Laut Tengah karena berada di tengah-tengah antara tiga benua, benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika. Maka wilayahnya sangat subur dan strategis untuk jalur perdagangan. Ashabul Qaryah ini meliputi 4 kota, yaitu Alexandria, Al-Quds, Romawi, dan Antokia. Nah, Antokia ini Bapak Ibu yang menjadi topik trending sentral Ashabul Qaryah adalah di kota kecil ini. Kota tua ini Allah pernah mengirimkan utusan tidak cuma satu. Kalau kaum Dzurriyyah Qabil cukup Allah kirim satu nabi, yaitu Nabi Nuh. Kaum Ad Allah cukup kirim satu nabi, Nabi Hud. Kaum Samud Allah cukup kirim satu nabi, Nabi Soleh. Kaum Sodom Allah cukup kirim satu nabi, Nabi Lut. Kaum Naniwa Allah cukup kirim satu nabi, Nabi Yunus. Kaum Madian Allah cukup kirim satu nabi, Nabi Musa. Ashabul Qaryah Allah kirim 3 nabi Bapak Ibu. Ini mesti ada sesuatu ini. Kenapa tidak cuma nabi? 3 nabi. Di sini disebutkan ketika utusan-utusan datang kepada mereka, berarti tidak cuma satu. Penjelasannya ada di ayat berikutnya, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Nah, 3 nabi ini siapa?
di dalam tafsir Ibnu Katsir, 3 nabi ini adalah Nabi Shadiq, Nabi Masduq, dan Nabi Shalom. Dalam kitab Al-Misbah, Nabi Shadiq adalah Nabi Sam'un yang kemarin saya sampaikan. Kemudian Nabi Masduq adalah Nabi Yuhana, dan Nabi Shalom adalah Nabi Paulus. Semuanya adalah murid dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang dikenal dengan nama Hawariyun, dan semuanya Muslim. Saya ulangi, semua murid Nabi Isa yang jumlahnya 12 Muslim. Kalau muridnya Muslim berarti gurunya Muslim. Tapi kenapa menjadi Kristen? Ada riwayat sendiri Bapak Ibu. Sekarang saya fokus pada Ashabul Qaryah. Allah tidak langsung kirim langsung 3 nabi, tapi 2 nabi dulu. Allah kirim ke negeri Antioquia, masuk melalui pintu gerbang sebelah utara. Namun sebelum masuk kota ini, bertemu dengan seorang lelaki tua yang tidak punya mata. Jadi wajah saja tapi nggak ada matanya. Ketika ditanya oleh 2 nabi ini, di mana letak kota Antioquia, lelaki ini menjawab, sembuhkan dulu mataku, baru akan aku tunjukkan. Maka 2 nabi ini mencoba menyembuhkannya, karena memang muridnya Nabi Isa, di mana Nabi Isa punya mukjizat dapat menyembuhkan mata yang sakit, bahkan bisa membuat orang yang tidak punya mata bisa mata, muridnya juga bisa. Dengan tanah liat yang ada di sekitarnya, lempung, lalu digulung-gulung, dibuat popil, tempelkan, ditekan, baca bismillah, jadilah mata, bisa melihat. Dan sesuai dengan janjinya, laki-laki ini mengatakan, bahkan menunjukkan, sekaligus mengantarkan ke rumahnya. Dan dijumpai di kamarnya, ternyata lelaki tua ini juga punya anak, yang anaknya sedang lumpuh. Oleh 2 nabi tadi juga disembuhkan. Maka berita menyebar tentang kehadiran 2 orang ini yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk anak raja sendiri yang sudah meninggal 3 hari tetapi belum dikubur, dapat dihidupkan lagi Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, kalau ini ada di negeri kita, orang yang berjasa seperti ini mestinya kan senang ya, berjasa menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang mati. Tapi ternyata Bapak Ibu, penduduk Antioquia ini kalau tahu, setelah tahu yang 2 orang datang ini adalah nabi, menjadi tidak senang. Harusnya kan senang, tetapi kenapa tidak senang? Ternyata Bapak Ibu, negeri Antioquia ini banyak belajar dari sejarah, tapi keliru. Dulu umatnya Nabi Nuh diterjang banjir bandang pertama terbesar di dunia. Yang disalahkan siapa? Nabi Nuh. Padahal umatnya ingkar kepada Nabi Nuh. Setiap Nabi Nuh memberikan pelajaran, memberikan ceramah, umatnya selalu menutup telinga dengan kedua tangannya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Itu umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh gak marah, Allah yang marah. Hantam dengan banjir besar. Yang disalahkan menurut penduduk Antioquia adalah Nabi Nuh, harusnya umatnya. Kaum Ad kena wedus gembel, awan panas, suhunya 6000 derajat dengan kecepatan 600 km per jam, habis semuanya, diterjang awan panas. Yang disalahkan siapa? Nabi Hud. Padahal yang salah umatnya, ingkar kepada Allah. Kalau Allah memberikan pelajaran lewat Nabi Hud, umatnya mendengarkannya sambil menaruh kepalanya di antara 2 lututnya yang dilingkari dengan tangannya. Jadi nggak dengerin, ngecek. Nabi Hud nggak marah, yang marah Allah. Begitu pula kaum Samud, ingkar kepada Allah. Nabi Soleh yang dikirim berdakwah dengan memberikan onta yang dapat diminum gratis susunya, ontanya malah disembelih, dibunuh. Allah marah, kirim petir yang menggelegar, mati semua. Begitu pula kaum Sodom. Dari 50 kota yang ada di Yordania, 5 kota melakukan pelecehan seksual. Laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan, bapak senang sama bapak, ibu senang sama ibu, bapak senang sama anaknya, anak senang sama ibunya, ibu senang sama binatangnya. 5 kota ini.
Allah marah, tapi yang disalahkan adalah Nabi Lut. Belajar dari situ, maka setelah negeri Antiokhia tahu yang dua orang itu nabi, marah tidak suka. Maka diusir dua nabi ini, Nabi Sodik dan Nabi Masduk, atau Nabi Samun dan Nabi Yuhana. Karena mendapat tugas dari Allah, nabi ini tidak mau pergi, tetap berjuang untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran. Tapi akhirnya ditahan, dimasukkan penjara, tidak boleh berdakwah. Maka Allah kirim satu nabi lagi, nabi yang ketiga, yaitu Nabi Shalom atau Nabi Paulus, untuk menguatkan. Tapi sama saja nasibnya. Apalagi Bapak Ibu di negeri Antiokhia ketika itu punya kebiasaan tradisi syirik. Setiap mau pergi, mau kerja atau keluar rumah, menerbangkan burung gereja. Kenal nggak? Dari dulu sudah ada. Nanti kalau burung gereja ini terbangnya ke kiri, pertanda akan datang musibah. Kalau terbangnya ke kanan, pertanda akan datang kebaikan. Ketika nabi yang ketiga datang, burung gereja ini terbang ke kiri, maka mereka yakin musibah akan datang. Maka nabi yang ketiga pun ditangkap juga. Kemudian siap disiksa, dirajam, sudah dijemur di tiang-tiang gantungan. Dalam kondisi yang kritis Bapak Ibu, ada lelaki tua tadi yang sudah diberikan oleh mata berlari, bergegas dari luar kota, dan yang mengatakan, hentikan, jangan bunuh mereka. Mereka adalah 3 utusan Allah yang menyampaikan kebenaran, dan mereka tidak meminta imbalan sepeser pun. Bahkan aku sudah mengikuti agamanya. Nah, kalimat terakhir ini Bapak Ibu, yang orang ini mengatakan aku sudah mengikuti agamanya, membuat penduduk Antiokhia marah besar. Sehingga yang dirajam, yang disiksa justru lelaki ini, yang 3 nabi malah dibebaskan. Lelaki tua ini disiksa, dirajam, badannya dipendam, kepalanya dilempari batu sampai berdarah-darah. Belum selesai, masih dijebol, kayak jebol pohon tela itu. Kemudian perutnya diinjak-injak, masukkan ke dalam sumur seperti kasus PKI, lalu mati. Nah, dikisahkan Bapak Ibu ketika meninggal, arwahnya masuk surga. Dan ketika di surga, lelaki tua ini sempat melihat ke bumi dan mengatakan kepada penduduk Antiokhia, andai saja mereka tahu aku masuk surga, tentu mereka tidak akan melakukannya. Nah, setelah lelaki tua ini masuk surga Bapak Ibu, Allah tidak mengirimkan musuh, tidak mengirimkan bala tentara untuk menghancurkan, tidak mengirimkan gempa bumi, tanah longsor, atau banjir besar. Allah cukup kirim malaikat Jibril dalam bentuk manusia, berdiri di depan pintu gerbang masuk negeri Antiokhia, cukup dengan satu teriakan, semua penduduknya hancur dan mati sia-sia. Hanya 3 orang yang selamat, tiada lain adalah Nabi Sodik, Nabi Masduk, dan Nabi Shalom atau Nabi Samun, Nabi Yuhana, dan Nabi Paulus. Maka Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita. Ketika orang-orang sudah ingkar kepada Allah, kebenaran datang ditolak, mungkin bisa jadi, bahkan sangat mudah Bapak Ibu, Allah mengganti dengan generasi yang baru. Negeri Antiokhia sudah dibinasakan, Allah mengganti dengan generasi baru, penduduk yang baru, negeri Antiokhia baru yang dibina oleh 3 nabi ini. Yang Antiokhia lama sudah dibinasakan Allah, muncul generasi baru, Antiokhia baru yang dibina oleh 3 nabi ini. Dengan apa 3 nabi ini membina umatnya? Dengan memberikan kebenaran-kebenaran, informasi pemahaman yang ada di dalam Al-Quran, khususnya surat Yasin. Maka Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini kalau kita tidak bisa khatam 30 juz, cobalah 1 juz. 1 juz tidak mampu, 1 surat, yaitu surat Yasin. Kenapa? Karena Yasin adalah hatinya Quran. Ketika kita sedih, ketika kita sakit, ketika kita tidak punya uang, banyak masalah, bacalah Yasin, insya Allah damai. Karena Yasin adalah
hatinya Quran. Ini yang diajarkan oleh 3 nabi kepada negeri Antioquia yang baru. Maka sampai sekarang Bapak Ibu, negeri Antioquia yang baru adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan dikenal dengan nama kaum Yasin. Jadi kalau kita ditanya siapa kaum Yasin, jawabannya adalah negeri Antioquia baru yang dibina oleh 3 nabi ini. Sedang Antioquia kuno sudah dibinasakan oleh Allah. Inilah kisah ringkas tentang Ashabul Qaryah, satu dari 13 negeri yang dibinasakan Allah sekaligus dibina, yang Allah abadikan di dalam Quran surat Yasin, surat yang ke-36, yang saya yakin bapak-bapak hafal ketika yasinan dan tahlilan. Cuma sayangnya biasanya hanya membaca saja, bahkan berlomba-lomba cepet-cepetan. Alangkah indahnya Bapak Ibu kalau tahu artinya, bahkan tahu sejarahnya, menambah wacana dan ilmu pengetahuan kepada kita, dan termasuk pahalanya insya Allah. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekeliruannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.